Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Kristi Hidayat, selaku moderator hari ini, ingin memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Adinda Putri, Fania Okta, Hamdi Al-Ghafari, Maulana Sabilillah, Razan Akillah, Nadlatus Sauria, dan Rahayu Linsi, yang mana akan mempresentasikan eh, pelajaran pengantar akuntansi. Selanjutnya yaitu apa itu partnership? Partnership adalah dua orang atau lebih yang menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Nah, perjanjian persekutuan ini menetapkan rasio bagi hasil yang mana menentukan bagaimana laba bersih atau rugi bersih dialokasikan di antara para sekutu. Rasio ini didasarkan pada kontribusi modal masing-masing sekutu, presentasi kepemilikan, atau kriteria lain yang disepakati oleh para sekutu. Laba bersih atau rugi bersih dihitung dengan mengurangkan seluruh biaya, termasuk biaya operasional, bunga, pajak, dan biaya lainnya dari total pendapatan. Sekutu dapat memilih untuk mendistribusikan sebagian dari laba bersih kepada diri mereka sendiri sebagai penarikan atau penyimpanan dalam bisnis untuk pertumbuhan dan investasi kembali di masa depan. Oke, dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikut adalah cara membentuk persekutuan yang tercermin dalam contoh soal sebagai berikut. Joko Suhendro dan Endang Fauzi sepakat untuk menggabungkan bisnis perangkat keras mereka dalam sebuah persekutuan. Masing-masing menyumbangkan sejumlah uang tunai dan aset lainnya. Mereka juga sepakat bahwa persekutuan ini akan menanggung tanggung jawab bisnis yang terpisah. Oke, berikut adalah pengalian aset, kewajiban, dan ekuitas Joko. Pada sisi debit, itu terdapat cash, account receivable, merchandise inventory, store equipment, dan office equipment, yang dimana di total itu menjadi 59.100.000 rupiah. Lalu pada sisi kredit, itu ada allowance for doubtful accounts, accounts payable, dan Joko Suhendo Capital, yang di total juga memiliki 59.100.000 rupiah. Ayat jurnal serupa juga akan mencatat aset yang disumbangkan dan kewajiban yang dialihkan oleh Fauzi. Dalam setiap entry, aset non-kas dicatat sebesar nilai yang disepakati oleh sekutu. Nilai-nilai ini biasanya mewakili nilai pasar saat ini. Kemudian ada contoh soal. Diana Sibuan menyumbangkan peralatan, inventaris, dan uang tunai sebesar 34 juta rupiah kepada persekutuan. Peralatan tersebut memiliki nilai buku sebesar 23 juta rupiah dan nilai pasar sebesar 29 juta rupiah. Persediaan mempunyai nilai buku sebesar 60 juta rupiah, namun hanya mempunyai nilai pasar sebesar 15 juta rupiah karena sudah usang. Persekutuan ini juga menanggung utang wesel sebesar 12 juta rupiah, yang awalnya digunakan untuk membeli peralatan tersebut. Buatlah entry jurnal atas kontribusi Hasibuan terhadap persekutuan. Boleh di next. Berikut adalah entry jurnal. Yang pertama ada cash sebesar 34 juta rupiah di debit. Kemudian ada inventory sebesar 15 juta rupiah di debit juga. Kemudian ada equipment sebesar 29 juta rupiah di debit. Berikutnya ada notes payable atau utang wesel sebesar 12 juta rupiah di kredit. Hasibuan capital sebesar 66 juta rupiah di kredit. Jumlah kapital 66 juta rupiah merupakan jumlah cash tambah inventory tambah equipment dikurang 12 juta rupiah. Lawan net payable.
Oke, selanjutnya itu membagi pendapatan layanan utuh. Perjanjian Persekutuan Jamila Sari dan Chandra Mono mengatur bahwa Sari menerima tunjangan bulanan sebesar 5 juta apabila Sari menerima per tahun sebesar 60 juta. Dan Mono menerima 4 juta per bulan dan Mono menerima 48 juta per tahun. Jika masih ada sisa laba bersih, maka harus dibagi rata. Perusahaan mempunyai laba bersih sebesar 150 juta pada tahun tersebut. Oke, di sini tunjangan gaji tahunan Sari sebesar 60 juta, Mono 48 juta, dan total 108 juta. Untuk menghitung sisa penghasilannya itu dari laba bersih tadi 150 juta dikurang 108 juta dibagi 2, totalnya jadi 42 juta. Dan di sini hasil dari laba bersih Sari itu 81 juta, Mono itu 69 juta, dan total 150 juta. Dan total laba bersihnya 150 juta. Berikut adalah ya jurnal untuk membagi laba bersih. Pada tanggal 31 Desember, income summary 150 juta. Total kekayaan Jamila Sari itu 81 juta dan Chandra Mono 69 juta. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu membagi pendapatan, yaitu layanan sekutu dan investasi. Jadi pada perjanjian persekutuan Sari dan Mono dibagi pendapatan sebagai berikut. Yang pertama, tunjangan gaji bulanan sebesar 5 juta untuk Sari dan 4 juta untuk Mono. Yang kedua yaitu bunga yang didapat sebesar 12% pada saldo modal masing-masing sekutu pada tanggal 1 Januari. Nah, yang nomor 3, jika masih ada sisa laba bersih, maka harus dibagi rata di antara para pelaku. Beginilah tabel pembagiannya yang dibagikan, yaitu laba sekitar 150 juta. Gaji bersih yang didapat oleh Sari yaitu 60 juta dan Mono yaitu 48 juta. Maka totalnya itu 108 juta. Sedangkan tunjangannya yaitu dari Sari itu 19 juta 200, yaitu 12% dari akun Sari sebesar 160 juta dan 14 juta 400 dari 12% dikali 120 juta dari akunnya Mono. Maka totalnya dapat yaitu 33 juta 600. Baik, selanjutnya ada pembagian laba bersih untuk Sari dan Mono sebesar 150 juta. Di sini dapat dilihat bahwa tunjangan gaji atau salary allowance dari Sari itu adalah 60 juta, untuk Mono adalah 48 juta dan totalnya 108 juta. Untuk interest allowance atau tunjangan bunga yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, itu untuk Sari adalah 19 juta 200, untuk Mono 14 juta 400 dan totalnya adalah 33 juta 600. Jika kita total tunjangan ini diperoleh 141 juta 600, yang mana angka tersebut belum mencapai laba bersih 150 juta. Jadi harus dikurangkan 150 juta dikurang 141 juta 600, yaitu 8 juta 400. Nah, sesuai dengan ketentuan bahwa jika ada laba bersih yang tersisa harus dibagi kepada 10 mitra dengan bagian yang sama, maka 8 juta 400 dibagi 2, yaitu masing-masing mendapat 4 juta 200. Jadi untuk laba bersih bagi Sari diperoleh 83 juta 400 dan bagi Mono 66 juta 600. Boleh di next.
Selanjutnya ada ayat jurnal untuk membagi laba bersih untuk Sari dan Mono. Yang pertama ini income summary atau ikhtisar laba rugi kita catat di debit untuk mencatat seluruh pendapatan tahunan sebesar 150 juta yang belum dibagi kepada mitra atau anggota. Lalu untuk bagian kreditnya itu sebesar 83.400.000 untuk Jamila Sari Kapital dan 66.600.000 untuk Chandra Mono Kapital. Untuk kredit ini adalah mencatat penambahan nilai modal masing-masing mitra sesuai dengan bagian mereka. Nah, ada juga untuk alternatifnya pencatatannya, bukan dicatat kepada modal atau kapital, tetapi dicatat kepada ekuitas. Yaitu sama juga, debitnya itu income summary atau ikhtisar laba rugi sebesar 150 juta, dan untuk kreditnya member equity atau ekuitas mitra ekuitas member 83.400.000 untuk Jamila Sari dan 66.600.000 untuk Chandra Mono. Selanjutnya, membagi pendapatan untuk tunjangan melebihi laba bersih. Jika tunjangan melebihi laba bersih, hal ini biasanya menunjukkan situasi di mana bisnis mengeluarkan lebih banyak biaya atau pengurangan daripada pendapatan yang dihasilkan selama periode tertentu. Hal ini mengakibatkan kerugian bersih atau net loss. Asumsikan sama seperti kasus sebelumnya, hanya saja laba bersih yang dibagikan sebesar 100 juta rupiah. Di bagian debit, ada beban tunjangan yang terdiri dari tunjangan gaji Sari sebesar 60 juta rupiah, Mono sebesar 48 juta rupiah, dan total keduanya sebesar 108 juta rupiah. Lalu tunjangan bunga Sari sebesar 19.200.000, Mono sebesar 14.400.000, dan keduanya 33.600.000. Hasilnya, total jumlah beban tunjangan milik Sari sebesar 79.200.000, Mono sebesar 62.400.000, dan ternyata total keseluruhannya sebesar 141.600.000, yang mana jumlah ini telah melebihi laba bersih sebesar 41.600.000. Next. Lalu 41.600.000 tadi kita bagi rata ke kedua belah pihak seperti perjanjian di awal. Masing-masing mendapat 20.800.000. Sehingga laba bersih Sari dikreditkan sama dengan 58.400.000 rupiah dan laba bersih Mono sama dengan 41.600.000 rupiah. Totalnya jadi 100 juta rupiah. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soalnya. Pamungkas dan Bimantara menjalin kerjasama dengan pembagian pendapatan sebagai berikut. Yang pertama, tunjangan gaji tahunan kepada Pamungkas sebesar 42 juta rupiah. Yang kedua, bunga sebesar 9% dari saldo masing-masing sekutu pada 1 Januari. Dan yang ketiga, ada sisa laba bersih dibagi rata. Pamungkas dan Bimantara masing-masing memiliki saldo sebesar 20 juta rupiah dan 150 juta rupiah. Pada tanggal 1 Januari, laba bersih tahun berjalan dengan 240 juta rupiah. Oke, langsung aja kita. Di sini saya sedikit jelaskan ya. Monthly salary yaitu tadi tunjangan gaji tahunan ya, yang diterima kepada Pamungkas sebesar 42 juta rupiah. Lalu interest atau bunganya 9% dikali 20 juta rupiah. 20 juta ini dari saldo Pamungkas senilai 1,8 juta rupiah. Nah, remaining income-nya 91.350.000 didapat dari perhitungan di bawah ini. 240 juta rupiah dikurang 42 juta rupiah dikurang 1,8 juta rupiah dikurang lagi 13.500.000 dikali 50%. Nah, 240 juta rupiah ini didapat dari laba bersih tahun berjalan. Lalu yang 42 juta ini didapatkan dari monthly salary atau tunjangan gaji tahunan. Nah,
yang 1,8 ini dapat dari perhitungan 9% dikali 20 juta rupiah, yaitu yang dimana 20 juta rupiah itu merupakan saldo dari Pamungkas. Nah, 13.500.000 rupiah ini dihitung dari 9% dikali 150 juta ya, di mana 150 juta ini didapat dari saldo dari Bimantara. Nah, semua perhitungan ini dikali 50%, sehingga mendapatkan hasil 91,350 juta. Ya. Jadi untuk semuanya di total distribusi untuk ke Pamungkas yaitu 135.150.000. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Tadi kita sudah merepresentasikan pelajaran tersebut. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.